Oke, hari ini dan kemarin gua iseng. Sebenarnya bukan iseng, gua memang mau melakukan satu pertanyaan kepada seorang yang terkenal dengan pakar katanya. Punya gelar SHMH, ya kan, sanggup berdebat, ya kan, selalu bertanya, apakah anda paham bahasa Ibrani? Apakah Anda paham bahasa Yunani? Oh, hebat sekali pertanyaannya sama orang-orang yang selalu berdebat sama dia di pertanyaan awalnya. Oke, gue cuman mau bertanya simple ya kan. Gue iseng gue cari di Skype dan gue inbox ke dia. Hebat gitu loh. Gue cuma ngetik tes, ketemu nama dia di Skype, terus gue cuman ketik tes, dia jawab gue mau debat. Wah, kaget ya kan. Kalau berdebat gue nggak bakal sanggup karena gue hanya orang biasa, gue nggak paham tentang isi-isi kitab suci sampai ke urat akar nadinya seperti dia paham bahasa Ibrani lah ngakunya ya kan, sampai dia belajar bahasa Yunani ya kan? Bahkan dia merasa hebat bisa mentafsirkan semua isi Alkitab ya kan, sampai menafsirkan apa kitab Matius, kitab Yohanes, ada nubuat tentang Muhammad di dalamnya. Luar biasa. Kalau gue diajak debat, gue pasti kalah ketembak sama dia, ya kan? Gue cuma bilang, saya ingin bertanya dan mendapat jawaban jujur tanpa berputar-putar dan tidak berbelit ya. Karena kita tahu orang ini kalau diajak debat muter kayak komedi putar ya kan. Lari ke depan, ntar dibuang lagi ke belakang, ntar buang lagi ke depan, terus buang ke samping. Pokoknya diajak pusing dulu. Nah, ketika lawannya pusing, nah dia langsung menganggap dirinya menang ya kan. Nah, karena gue juga bukan orang bego ya kan, dan gue juga bukan orang pintar ya, gue lebih baik gue langsung tembak ya kan. Terus dia jawab, bertanya tentang apa saudara biar aku siapkan ya kan. Wah, dia pikir gue bakal bertanya hal yang berat-berat nih, pada pertanyaan gue simple ya kan. Pertanyaan gue simple, gue bilang, oh mudah pertanyaannya ya kan. Dengan jawab langsung gue sambung lagi, Alkitab orang Kristen dan Katolik asli apa palsu? Gue tanya dia. Karena kan selama ini kristolog ini kan selalu berargumen apa? Alkitab itu sudah dipalsukan, ya kan, Alkitab itu palsu, ya kan. Tapi yang gue bingung ya itu. Nah, terus dia malah jawab gue. Dia bukan jawab pertanyaan gue, malah jawab, saya Muslim mas. Kok pertanyaan menyerang Alkitab? Anda Kristen apa Muslim? Dia tanya gitu ke gue. Nah, ini nggak bego dia juga. Dia kalau dia bego kalau jawab dia gua Muslim, nah dia pasti langsung bisa jawab. Tapi karena kalau gua jawab gua Kristen, dia nggak mungkin berani jawab, ya kan? Nah, begini kita. Terus aku gini, gua jawab aja. Saya tahu mas Anda Muslim dan saya tahu apa yang Anda buat di YouTube, ya kan? Kan argumen yang saya tanyakan sudah terbiasa kalian lontarkan. Maksudnya tadi gue bilang, ya mereka kan selalu ngomong ini palsu, ini palsu ya kan. Masa tidak sanggup jawab sekarang mas? Terus dia nggak balas-balas lagi. Ya, cuma ngerit doang gitu. Ya, terus gue tanya lagi hari ini. Hanya berani jawab pertanyaan berat mas? Pertanyaan sepele seperti ini tidak sanggup? Saya pikir Anda sanggup jawab pertanyaan sepele ini karena saya lihat Anda seperti seorang pakar kristologi, ya kan? Yang paham benar apa itu Alkitab ya, karena dia selalu menafsirkan Alkitab. Bukan menafsirkan Quran tapi menafsirkan Alkitab dan mengajarkan apa isi Alkitab dan berusaha Alkitab itu menjadi bagian dari hidupnya dia gitu. Nah, seolah-olah Alkitab itu bisa dikarang sama dia, dibuat sama dia, diceritakan harus sesuai dengan kehendaknya dia. Dia miss call ke gua, nelpon ngajak gua video call ya. Gua juga bukan orang bego.
Gue jawab aja, maaf, saya tidak akan melayani call Anda selama Anda tidak sanggup jawab pertanyaan saya ini. Oke, ini gue mau buktikan apa? Seorang yang selalu merasa dirinya hebat dan berkoar-koar, ketika mendapat sebuah pertanyaan enteng seperti ini pun dia tidak sanggup untuk menjawab. Oke, gak apa-apa orang menganggap gue seperti Ari Farisi ketika menanyakan pada Tuhan Yesus sebuah pertanyaan. Dengan kuasa siapakah engkau mengusir setan kalau nggak salah, ya kan? Atau menyembuhkan orang. Tapi Yesus kan bertanya balik kan. Dan Yesus ketika orang Farisi menjawab, Yesus Yesus bilang, gue juga nggak bakal kasih tahu lu. Biarin gue dianggap begitu. Tapi ini bukti, ya. Ketika orang di YouTube diajak apa selalu menyerang, membuli, ya kan, mentafsirkan Alkitab itu sesuka hati dia, ya, menghajar Alkitab seolah Alkitab itu mainannya dia, seolah Alkitab itu udah makanan seperti makanan harian buat dia gitu. Tapi ketika kita bertanya hal sepele saja dari intisari, ya kan, apakah Alkitab itu palsu atau asli bagi orang Muslim yang seperti dia ini, seperti geng-gengnya dia ini, dia nggak sanggup jawab, ya kan? Padahal kalau dia kata dia jawab, gue masih ada pertanyaan tahap 2. Terus kalau pertanyaan tahap 2 dia bisa jawab, gue masih punya pertanyaan tahap 3. Dan ketika tahap 3 udah jawab, gue akan melakukan satu counter attack. Dan dia gue yakin bingung, ya kan? Mau jawab apa enggak nanti gue yakin yang ada dia emosi nantinya. Tapi ternyata baru satu pertanyaan saja dia sudah terkapar-kapar, ya kan? Gue nggak bilang gue mau berdebat sama dia, gue cuma mau bertanya satu hal sepele saja, dia sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan gue, ya kan? Oke, buat Bang Rudi, buat Bang Diki, ya kan? Anda berdebat sama Nandar dengan gamblang menjawab bla 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 bla, ya kan? Wah, seolah-olah dia hebat, ya kan? Makan waktu panjang lebar, berjam-jam, bermenit-menit, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mungkin, ya kan? Dia jawab pertanyaan saya, satu pertanyaan saja dia mikir hampir berjam-jam. Ya, pertanyaan itu saya lontarkan jam 19.40 pada tanggal 30, dan hari ini sampai tanggal 31 jam 10.36 pun sampai 38 pun dia tidak sanggup menjawab. Bahkan sampai video gue ini buat belum ada konfirmasi lanjutannya. Nah, jadi Nandar, selama lu bisa jawab pertanyaan gue via Skype dulu, gue akan melayani lu di video call atau di call. Oke, karena gue tahu ketemu orang-orang kayak lu kalau menampakkan jati diri akan berbahaya. Ya, gue jujur, gue bukan orang baik, gue juga bukan orang jahat, gue bukan orang suci, gue hanya pendosa yang luar biasa, ya kan. Tapi gue mau bilang, pertanyaan sepele seperti ini pun Anda tidak sanggup. Ya, kalau Anda memang mempunyai iman dan keyakinan terhadap sebuah agama yang Anda anut, harusnya Anda dengan mudah menjawab pertanyaan gua. Ya kan? Tapi karena berarti kalau dengan bukti ini gua udah membuktikan iman Anda terhadap agama Anda dan keyakinan Anda pun Anda tidak sanggup mempertahankannya. Karena Anda menggunakan Alkitab untuk mempertahankan ajaran agama Anda dan Nabi Anda, ya, untuk menyerang kekristenan yang ada di YouTube dengan mengatasnamakan agama Islam,
ya, menjadi oknum yang berusaha mengadu domba agama Islam dengan agama lain, ya inilah buktinya. Skill Anda nggak ada. Oke, sekian. Semoga lo nonton ya. Yang pendukung dia nggak seneng, ya silakan ya. Kalau dia nggak seneng, ya silakan. Kalau dia seneng, ya itu bukti. Idola lu nggak bisa apa-apa. Idola lu tidak mampu menjawab sebuah pertanyaan simple. Sebuah pertanyaan yang hanya menanyakan asli atau palsu sesuai keimanannya dia. Oke, ini bukti. Nandar kalah. Oke, goodbye.